Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kali ini episode ketiga, dikhususkan pertama sebagai recording khusus untuk pegangan diri sendiri dan keluarga. Saya wasiatkan kepada anak-anakku, keturunanku, mudahan Allah izinkan saya punya keturunan lebih banyak dari yang saya miliki hari ini. Hari ini punya 2 anak, satu laki-laki sulung umur 15 tahun, adiknya umur 13 tahun. Yang umur 15 tahun sedang duduk di kelas 3 SMK, adiknya duduk di kelas 2 SMP. Jarak umur kakak dan adik 1,5 tahun, tapi jarak pendidikannya 4 tingkat. Yang kakaknya kelas 3 SMK. Kalau lanjut kuliah 4 tahun, sekarang umur 15 tahun, S1 tamat umur 19 tahun. S2 plus 2 tahun umur 21. Plus S3 3 tahun umur 24 tahun. Semoga Allah izinkan. Tapi yang sangat saya dambakan adalah memiliki keturunan, punya anak, cucu punya anak, punya cicit punya anak. Berarti apa bahasa Indonesianya itu? Anaknya cicit. Kemudian berketurunan lagi sampai membentuk satu suku. Kemudian berketurunan lebih banyak lagi sampai membentuk satu bangsa. Seperti Israel. Nabi Yakub memiliki nama lain Israel, memiliki anak keturunan 12, berketurunan lagi salah satu dari 12 Yahuda, punya anak keturunan menjadi suku Yahudi. Sementara yang sepupu-sepupu dari anak keturunan Yahuda itu disebut Bani Israel. Satu suku menjadi 12 suku, menjadi satu negara. Zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman sudah satu negara. Negara Bani Israel, negara anak cucunya Bani Israel. Saya berharap anak cucu saya ketika jumlahnya sudah 1 juta, sudah memiliki satu pulau sendiri, kemudian mendirikan satu negara sendiri, supaya leluasa menerapkan hukum Allah. Baik, episode ketiga ini saya akan berbicara tentang Islam menurut yang saya pahami, menurut yang saya teliti selama hampir usia studi Islam, anggap sejak usia 12 tahun. Saya menerima Islam pertama dari ayah saya, Raden Tuan Haji Lalu Abdul Ghani. Raden Tuan Haji Lalu Abdul Ghani menerima Islam dari gurunya, Raden Tuan Guru Haji Abdul Hafiz. Raden Tuan Guru Abdul Hafiz ini ulama di Lombok masyhur, pernah menjadi anggota konstituante zaman Presiden Soekarno. Menerima Islam dari guru-gurunya. Nah, gurunya di Lombok ada Tuan Guru, gurunya di Mekah ada, di pesantren Salwatiyah Mekah. Nah, pesantren Salwatiyah Mekah ini rata-rata berguru ulama asal Indonesia. Ya, kakeknya Gus Dur, pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, belajar di Salwatiyah, dan guru-guru yang ada di Masjidil Haram sana, dan pondokan-pondokan di sekitar Masjidil Haram. Nah, tuan guru ulama-ulama asal Lombok secara sanad keilmuan menerima ilmu dari ulama Jawa pada zamannya, pada zaman-zaman muda dulu sebelum kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah itu melanjutkan studi ke Arab. Nah, yang asal Jawa yang kita kenal itu Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah.
diambil dari ulama Banten. Yang ulama Banten nanti sanad keilmuannya sampai ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, khusus untuk syariah Islam rata-rata menimba ilmu dari Makkah, Sholwatiyah, pesantren Sholwatiyah Makkah. Yang terakhir kita kenal ulamanya yang masyhur adalah Abuya Syekh Maliki, Abuya Maliki, yang juga sanad keilmuannya sampai ke pendiri Jamaah Tabligh Syekh Ilyas India. Jadi bayangkan pendiri pesantren Sholwatiyah Makkah itu adalah ulama asal India. Ya, nanti keturunan sanad keilmuannya itu sampai Syekh Ilyas, pendiri Jamaah Tabligh. Jadi saudara-saudara harus menghormati Jamaah Tabligh ya. Karena dia ulamanya seluruh ulama Indonesia, guru-gurunya ulama Indonesia. Pendiri termasuk berguru di Sholwatiyah Makkah, kemudian gurunya itu pendiri dari Sholwatiyah Makkah. Nah, kita ulama-ulama Nusantara ini rata-rata menimba ilmu dari Sholwatiyah. Tentu tidak menafikan generasi-generasi sesudahnya yang menerima ilmu dari Baghdad, menerima ilmu dari Mesir, menerima ilmu dari Syria, menerima ilmu dari Maroko. Kita tidak nafikan, tetapi min asharihim. Nah, bahasanya ulama kalau menyebut galibnya itu mayoritasnya jumhur. Jumhur itu 50% plus 1 gitu kira-kira. Jadi kalau ulama ada 100, 56 orang memilih satu pendapat, misalnya aswaja, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekalipun ada yang lebih alim yang lain, nah disebut jumhur ulama yang 50% plus itu. Jadi teori mayoritas itu sudah ada di Khazanah Keislaman Islam. Baik, kembali ke makna Islam. Nah, saya ingin berbagi sama pemirsa dan nanti saya turunkan kepada anak-anak cucu saya pemahaman tentang Islam. Nah, Islam ini apa? Islam dikenal adalah din. Din dalam bahasa Indonesia itu adalah agama. Din dalam bahasa Inggris misalnya religions. Nah, agama di bahasa Indonesia itu kalau merujuk ke bahasa Sanskerta, a dan agama seperti itu. A bermakna tidak, gama berarti kacau, berarti agama berarti tidak kacau. Nah, kita tidak mengkhususkan ke makna agama berdasarkan filologi. Filologi itu asal usul kata, bunyi dan sebagainya. Tetapi dalam asal usul makna disebut etimologi. Ya. Nah, kita akan mengkaji makna agama secara etimologi dari bahasa asalnya. Bahasa asalnya itu bahasa Arab, disebut din. Nah, din ini dia hurufnya dal, ya, nun. Kalau dibaca lengkap dengan sebutan akhir dinun. Ya, dinun. Nah, dinun ini secara sigoh, secara bentuk kata, dia bentuk katanya itu masdar. Masdar itu dalam bahasa Indonesia abstrak noun. Bahasa Inggris abstrak noun, bahasa Indonesia kata benda abstrak, bermakna kewajiban. Nah, kewajiban itu kata Arab itu selalu mengejar akar kata. Jadi kalau ada kata sebutan di kata benda, nah ini berasal dari kata apa? Nah, itu ditelusuri asal katanya itu. Nah, keilmuan tentang ini disebut ilmu tasrif, ilmu tentang perubahan bentuk kata. Nah, dinun itu adalah kata benda abstrak, berasal dari kata dana yadinu. Dana yadinu. Dal, alif, kemudian nun, dana. Itu fi'lul madhi, kata kerja masa lampau, past tense, masa lalu. Dana yadinu bermakna kewajiban. Nah, nanti di pembentukan kata bendanya itu ada dua. Dana yadinu dinan. Nah, dinan ini yang nanti disebut dinun atau agama. Nah, ada kata benda abstrak
lain atau masdar lain dari dana yadinu itu, dari asal kata kerja yang sama, yaitu dainan atau dainun. Nah, sekarang dalam bahasa Arab modern atau bahasa Arab klasik zaman Nabi, kata dainun itu dikenal bermakna hutang. Hutang itu oleh hutang atau hutang. Kalau bahasa Indonesia kuno, klasik atau Melayu, awalnya hutang. Tapi hanya hilang menjadi utang sekarang di bahasa Indonesia modern. Nah, dainun itu bermaknanya hutang zaman Nabi. Nah, sampai zaman modern sekarang, kalau Anda buka neraca di laporan keuangan perusahaan-perusahaan Arab itu, ada kata-kata dainun. Dainun itu bermakna hutang. Nah, kekhususan bahasa Arab, setelah hutang itu ada huruf penyambung, harful ittisal namanya. Nah, harful ittisal itu, kata dainun itu bila menggunakan kata lam, dainun laka, kemudian menggunakan huruf ittisal ala, dainun alaika, itu beda makna. Kalau dainun laka itu bermakna piutang. Anda punya uang, berhak menagih kepada orang lain karena Anda pernah meminjamkannya uang. Kemudian Anda punya hak tagih, atau pernah menjual barang kemudian dibayar tunda, tidak bayar tunai. Maka barang yang Anda jual itu perlu Anda tagih, hak menagih Anda itu berupa uang. Nah, itu disebut bahasa Indonesia piutang, hak untuk menagih utang milik orang, ya. Nah, bahasa Arab itu dainun laka, piutang milikmu. Nah, tetapi kalau Anda ditagih oleh orang lain, itu bahasanya dainun alaika, utang ditagihkan kepada Anda. Jadi kata-kata utang itu bahasa Arab itu masih netral, ya, belum ada pemiliknya, jadi utang aja gitu. Nah, bila Anda pemilik utang mengambil uang, berarti laka, dainun laka, Anda memiliki piutang. Tetapi kalau utang ini ditagihkan kepada Anda, disebut dainun alaika. Nah, Anda memiliki utang, begitu saja. Nah, sekarang di bahasa Arab, kalau membuat laporan keuangan itu, hutang itu boleh disebut dengan dua sebutan. Boleh dainun dan boleh dinun. Bayangkan tuh, kalau ada neraca nih, ada neraca laporan keuangan, kemudian kalau bahasa Inggrisnya liability. Kalau bahasa Indonesia dulu pasipa, mengacu ke bahasa Belanda, pasipa. Lawannya aktiva. Nah, sekarang menggunakan bahasa Inggris. Liability untuk pasipa, kemudian aset untuk aktiva. Nah, yang pasipa itu kewajiban, itu boleh sebutannya dainun atau dinun. Bayangkan, kewajiban boleh disebut dainun, utang, atau dinun, kewajiban. Nah, kembali ke makna agama dalam bahasa Arab, yaitu dana yadinu, dinan. Din itu bermakna kewajiban. Nah, sekarang yang kita sebut agama kita ini apa? Inna dina. Nah, bahasa Al-Qur'annya itu inna dina, sesungguhnya kewajiban. Inna dina, sesungguhnya kewajiban. Indallahi, di sisi Allah. Sesungguhnya kewajiban, atau kalau kita membuat tanda kurung, tatanan sistem berkewajiban. Karena kita hidup di dunia ini memiliki kewajiban, misi untuk hidup. Nah, misi untuk hidup kita di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba. Itu perintah Allah di Al-Quran. Atau ayat Al-Qurannya berbunyi demikian, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba. Tapi kebanyakan orang menerjemahkan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, bayangkan, menyembah Allah sepanjang hidup kan gak kuat. Menyembah Allah itu sesekali, gak bisa selamanya.
menyembah Allah itu awal mulanya Nabi Adam itu dapat perintah dari Tuhan untuk memberi persembahan kepada Allah. Karena punya dua anak, Kabil dan Habil. Setiap anak yang lahir dari Kabil ini ada anak perempuan, satu laki, satu perempuan. Kembarannya itu beda. Kemudian adiknya Habil, ini Kabil, kakaknya, ini Habil. Punya saudara perempuan juga. Nah, dulu karena belum ada manusia selain saudara kandung, maka yang menikah itu saudara kandung. Tapi nggak boleh sekandung. Saudara satu ibu satu bapak tapi silang. 2 tahun yang lalu Kabil dan saudaranya. Terus 2 tahun kemudian ini Habil dan saudaranya. Nah yang menikah ini Kabil sama saudara perempuan yang Habil. Kemudian Habil menikah dengan saudara sekandungnya Kabil. Menikah itu sesama saudara kandung tapi nggak boleh yang sezaman lahirnya. Nah karena si Kabil yang lebih besar ini nggak mau sama yang saudara silangnya karena kurang cantik. Dia mau yang sezaman. Nah karena itu Nabi Adam hidup di bumi baru punya 2 pedoman, ilmu dan hikmah, belum agama jadi pedoman. Jadi nggak tahu cara melerai persengketaan itu, nggak ada hukum. Nah kemudian Nabi Adam berdoa, ya Allah berikanlah saya pedoman ketiga, agama. Tadinya Nabi Adam turun ke bumi ini ditawarkan Allah pegangan agama dulu, baru ilmu, baru hikmah. Tapi Nabi Adam gak berani terima agama sebagai pedoman hidup di dunia. Dia hanya terima pedoman kedua, ilmu sama hikmah. Gak berani terima agama. Kenapa? Karena agama itu bermakna kewajiban. Nah Nabi Adam pernah hidup di sorga 200 tahun. 100 tahun sendiri baru diciptakan Hawa. Karena Nabi Adam memohon diberikan pasangan. Karena burung di sorga punya pasangan, kijang punya pasangan, pohon punya pasangan, maksudnya suami istri. Penduduk sorga itu selain manusia ada makhluk yang lain, bidadara pasangannya. Nah sementara dia sendiri, akhirnya Nabi Adam mohon sama Allah, ya Allah berilah aku pasangan. Nah dikasihlah Siti Hawa. 100 tahun pertama sendiri di sorga, 100 tahun kedua bersama Siti Hawa. Berarti Nabi Adam itu 200 tahun di sorga. Hidup boleh apa saja, segala sesuatu boleh, bernikmat, bersendagurau, menikmati kehidupan di sorga itu apapun boleh. Kecuali satu, berarti kewajiban peraturan dari Allah itu hanya satu, yaitu tidak boleh mendekati pohon dan memakan buahnya, yaitu buah kholdi. Akhirnya disebut buahnya disebut buah kholdi, pohonnya disebut pohon kholdi. Nah Nabi Adam gak mau hidup di dunia ini memegang pedoman agama, karena nanti agama itu artinya daftar peraturan. Nah yang namanya daftar kan banyak kewajiban, maksudnya ada yang wajib dijalankan, daftar perintah, ada yang wajib dihindari, yaitu daftar larangan. Nah waktu di sorga Nabi Adam itu tidak ada daftar perintah, yang ada daftar larangan. Bukan daftar lagi, satu larangan saja, jangan mendekati pohon khuldi. Bayangkan, agama itu bermakna kewajiban. Kewajiban itu terdiri dari 2 cabangnya, 1 perintah, 2 larangan. Nah agama kita ini bukan hanya 1 perintah dan 1 larangan, berarti 2 kan. Daftar perintah 1000 perintah, daftar larangan 1000 larangan. Nah Nabi Adam itu dulu di sorga nggak punya banyaklah perintah sampai 1000, nggak ada satu pun, nggak ada, hanya larangan, dan itu pun hanya 1. Itu pun dilanggar oleh Nabi Adam. Sehingga ketika ditawarkan oleh Allah untuk memiliki pedoman hidup di dunia ini adalah agama, yaitu kewajiban atau tata laksana berkewajiban atau sistem berkewajiban, Nabi Adam tidak berani. Hanya mau menerima ilmu dan hikmah sebagai pedoman. Nah ilmu ini Anda sudah ketahui definisi ilmu apa, cakupan pembahasan ilmu apa. Hikmah juga mungkin sudah banyak yang tahu. Hikmah itu adalah kebijaksanaan, etika, moral, adab, sopan santun, budaya. Itu ada di hikmah. Jadi jangan mengatakan agama mengajarkan moral, agama mengajarkan etika, enggak. Agama tidak mengajarkan etika. Agama tidak mengajarkan moral. Agama mengajarkan hanya 2 saja.
perintah dan larangan. Ya, makna agama apa? Kewajiban. Kewajiban itu bercabang dua, satu perintah, satu larangan. Nah, agama juga tidak mengajarkan ilmu, karena ilmu itu pedoman yang lain. Nah, Allah memberikan kita 3 pedoman. Satu ilmu. Ilmu itu nanti satu garis seperti tiang nih. Garis dan tiangnya nanti sampai kepada Allah. Satu jalan menuju Allah, menuju melalui ilmu. Nah, jalan kedua hikmah. Hikmah juga seperti pohon yang tiang. Nanti sampai ke Allah, hikmah. Yang ketiga agama. Bagikan satu pohon juga, tumbuh sampai kepada Allah. Jadi Anda bisa mencapai Allah itu dengan salah satu dari 3. Agama saja bisa sampai ke Allah. Ilmu saja bisa sampai ke Allah. Hikmah saja sampai kepada Allah. Nah, lebih sempurna lagi bila 3-3-nya nih. Nah, 3-3-nya itu disebut Islam. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut bahwa Islam itu terdiri dari ajaran agama, ajaran ilmu, ajaran hikmah. Ingat ya, agama saja Anda bisa sampai ke Allah, ilmu saja bisa sampai ke Allah, hikmah saja bisa sampai ke Allah, dan ganjaran sampai ke Allah itu adalah surga. Jadi barang siapa yang mau menjumpai Allah dengan agama, sampailah dia. Barang siapa yang menemui Allah melalui ilmu, sampailah dia. Barang siapa yang mau menemui Allah hanya dengan hikmah atau hanya dengan ilmu, sampailah dia. 3, ilmu, agama, hikmah. Ya. Nah, kita lanjutkan. Inna dina, sesungguhnya tata cara berkewajiban di sisi Allah, indallah, al-islamu. Al-islamu itu secara makna berasal, tadi kita sebut kalau ada kata ini jenisnya apa dalam struktur bahasa itu. Apakah kata kerja, apakah kata benda, apakah kata benda abstrak, apakah kata sifat, apakah kata predikat, apakah kata objek. Nah, setiap kata yang kita ucapkan itu dia memiliki struktur di tata bahasa. Nah, Islam itu bahasa Arab nih. Nah, di dalam struktur bahasa itu Islam itu apa? Nah, Islam itu dalam struktur bahasa bentuknya, sigohnya adalah masdar. Nah, masdar itu dicari asal usul kata kerjanya. Karena bahasa Arab itu harus punya akar. Nah, akarnya itu